Tabe salamat talingona latai hajamban karungut aku menyampai. Salamat Sundawa pangantai urai sanang salamat ita samandiai. Tak besalamat linguna latai, salam sahujud karena melempang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Adil katalinu, bacuramin kasaruga, basengat kajibata. Arus. Halo sahabat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Sri Aulia di acara podcast DPM Fakultas Dharma Acarya di Tampung Penyang TV, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Kembali hadir narasumber kita yaitu Seniman Tabela, Saudara Joni, mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Halo Saudara Joni, nalai kabar? Kabar bahala, Iya. mari. Mohon maaf jika mengganggu aktivitas Saudara Joni untuk hari ini, dan kami ucapkan juga terima kasih telah hadir kembali dalam podcast DPM pada hari ini meskipun dalam kesibukan perkuliahan dan kerjanya. Ya. Tidak apa-apa. Jadi harapannya dalam podcast ini kita sama-sama berbagi pengalaman, pengetahuan di bidang pendidikan dan seni budaya. Saudara Joni di dalam menempuh pendidikannya di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang ini, seperti yang kita ketahui itu dari kampung yang jauh, ya lumayan jauh ya. Benar, jauh sekali. Iya. Terpencil gitu. Terpencil. Iya, gimana terpencil. Saudara bisa mengetahui gitu kampus atau keberadaan kampus ini? Pertama kali saya mengetahui keberadaan ataupun eksistensi dari kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya itu yaitu ketika saya sedang menempuh sekolah menengah pertama, karena waktu itu kebetulan gurunya itu adalah paman saya sendiri gitu. Iya. Beliaulah yang bercerita apa sih kampus INTP Palangkaraya, gimana historinya, gimana kampusnya seperti apa gitu. Jadi dari kerabat paman gitu ya? Iya, dari paman sendiri gitu. Dengar-dengar juga ya Saudara Joni ini mendalami atau sangat menyukai salah satu kesenian, ya enggak? Benar sekali, Ya. benar sekali Pak. Apa itu? Ini nggak salah perlu saya satunya tebak gitu. Karungut. Karungut. Iya, benar sekali, karungut. Sejak kapan Saudara menyukai karungut itu? Berbicara tentang suka tentang karungut itu sudah dari sekolah dasar gitu. Dari SD? Iya, sejak SD, di mana waktu itu banyak dari seniman-seniman juga yang dari Palangkaraya gitu. Maksudnya seniman-seniman yang sudah ya, diibaratkan sudah legend lah. Contohnya kayak Wijaya Mura, terus Burantian itu pernah ke kampung saya. Kebetulan mereka pernah tampil di sana gitu. Kebetulan saya juga waktu itu kan yang namanya kita masih kecil kan, rasa penasaran kita itu kan wah luar biasa gitu. Oh, apa sih karungut gitu. Waktu itu berpikirlah seperti itu, berpikir untuk menonton atau menyaksikan gitu. Gimana sih karungut itu sendiri gitu, dari awal itu sehingga sampai sekarang timbul gitu dan melekat pada diri saya sendiri gitu terkait tentang seni gitu. Jadi memang dari kecil gitu? Iya, dari kecil gitu. Kalau untuk pengalaman ikut lombanya? Berbicara tentang pengalaman ya sudah lumayan banyak ya, baik itu di tingkat kecamatan hingga kabupaten hingga tingkat provinsi. Sudah lumayan banyak begitu. Banyak sekali dari beberapa lomba ataupun event yang saya
ikuti Astungkare lah. Ada beberapa yang pernah saya mendapatkan juara gitu. Tidak lepas dari apa namanya kerja keras gitu. Nah, untuk bakat saudara Joni itu tadi kan dari apa ya? Barak-kurik ibarat aku Iya, lah. dari sejak kecil gitu, Iya. sejak dini lah. Di IHNTP sendiri itu ada nggak tempat pengembangan bakatnya? Tentu di HNTP sendiri itu ada. Saya mengatakan ada karena di kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya sendiri itu ada program pendidikan seni dan keagamaan, di mana disitulah tempat kita untuk mengekspresikan tentang seni gitu. Saudara sendiri kuliah di IHNTP Palangkaraya itu ngambil jurusan apa? Program studi pendidikan agama Hindu. Pendidikan agama Hindu. Iya, pendidikan agama Hindu, benar sekali. Kenapa nggak prodi PSN? Kan katanya tadi di IHNTP itu ada program sendiri gitu. Tentu ini adalah suatu pilihan lah, pilihan dari setiap seseorang. Mungkin pilihan saya lebih ke pendidikan agama Hindu, tapi tidak mengurang rasa kecintaan saya dengan seni, karena seni ini adalah yang memang saya cintai dari sejak kecil gitu, sejak dari SD gitu. Jadi bukan berarti kita nggak prodi seni nggak masalah gitu ya, yang penting karena hobi itu di mana-mana bisa kita kembangkan. Benar sekali. Saudara sudah beberapa kali menampilkan karungut itu diciptakan sendiri atau seperti apa? Terkait karungut, ada beberapa itu yang diciptakan saya sendiri, dan ada juga yang diciptakan dari oleh teman-teman atau bahkan yang memang sudah seniman gitu, seniman yang sudah terkenal gitu. Nah, untuk apa ya tipsnya supaya kita berbagi juga untuk teman-teman yang nonton nih, tips untuk menampilkan karungut supaya kita itu pede gitu, sehingga orang yang nonton juga tertarik dengan penampilan kita. Tentu itu tidak lepas dari modal utama pede dulu, pede, karena pede itu adalah untuk memberanikan diri untuk tampil, itu yang pertama. Kedua, biar kita tampil itu bagus atau sesuai dengan yang kita inginkan, tentu tidak lepas dari kerja keras. Kerja keras apa? Itu latihan. Terus kita mengevaluasi diri, di mana sih kekurangan saya gitu, di mana sih letak saya yang perlu diperbaiki. Terus di samping itu juga kita perlu belajar juga dari seniman-seniman senior ataupun seniman-seniman yang sudah terkenal, dan juga sekarang kan media sosial itu kan sangat-sangat banyak itu buat tempat kita belajar gitu. Apa kurangnya gitu? Tentu harus kunci utamanya pertama itu tadi PD, terus kerja keras kita ataupun kemauan untuk berlatih gitu, sehingga bisa menampilkan yang maksimal gitu. Ada nggak salah satu seniman yang mungkin jadi inspirasi buat Joni? Tentu adalah yang menjadi sehingga saya terinspirasi ataupun termotivasi. Contohnya yaitu seniman yang memang saya suka dari sejak kecil, yaitu Bilton. Iya. Apa? Dari apanya yang bisa menginspirasikan gitu? Seorang Bilton ini kan suatu seniman yang dimana Bilton ini dia sudah banyak kemana-mana menampilkan karungut, sehingga itu menjadi motivasi saya untuk bisa mengikuti jejak beliau, karena beliau ini seniman yang cukup terkenal juga begitu di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah, bahkan se-Kalimantan gitu, bukan hanya Kalimantan Tengah gitu. Luar biasa ya sosok Pak Bilton, bisa memotivasi. Jadi panutan gitu. Iya. Di kampusnya IHNTP Palangkaraya itu sendiri ada sanggar ya? Benar, ada. Saudara Joni bergabung di sanggar tersebut? Bergabung. Iya. Itu kira-kira sanggarnya memang khusus seni suara atau karungut itu ya? Atau ada pelatihan lain gitu di dalam sanggarnya?
Berbicara tentang sanggar, tidak hanya karungut, di sana juga ada tari-tarian gitu. Terus salah satunya tadi yaitu karungut, seni suara, terus nanti ada juga seni pertunjukan, salah satunya yaitu tari gitu. Jadi banyak ya macam-macamnya di sanggar. Itu sanggar apa ya? Saya lupa namanya, sanggar Palampang Tarung. Sanggar Palampang Sarung Palampang Institut Tarung. Palampang Tarung. Palampang Tarung Iya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Kalau itu kan sanggar di dalam kampus. Iya. Apakah ada ikut latihan-latihan juga di sanggar di Lainnya luar gitu kampus? ya. Kalau sanggar di luar kampus, saya sendiri tidak mengikuti gitu. Tidak Belum ada, pernah? Iya, belum pernah kalau sanggar-sanggar yang di luar kampus. Tapi punya grup kan, misalnya apa ya, sekumpulan Tim khususnya. tersendiri gitu ya. Ada nggak? Ada. Itu mahasiswa dari mana? Itu lebih anunya sih, fokusnya itu di mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Teman-teman dari kampus tercinta juga. Jadi memang gitu. ada tim khusus untuk Iya, latihan. benar, ada tim. Apalagi kemarin ikut festival Palangka itu. Benar sekali. Jadi itu timnya. Iya, benar, itu tim kami. Apa ya? Dalam pembawaan karumut itu biasanya pernah nggak ya ngerasa gagal gitu? Berbicara tentang pembawaan tentu pasti ada gagalnya dan ada juga suksesnya. Tentu itu silih berganti gitu. Karena tidak mutlak bahwa kita tuh bisa juara terus gitu. Pasti ada kalah gitu. Ada saatnya menang gitu. Tapi itu nggak berpengaruh nggak buat mentalnya? Tentu berpengaruh sih, karena itu terkait prestasi gitu. Yang awalnya ibaratnya kan kita pernah mendapatkan juara 1 gitu, timbul-timbul misalnya kita mengikuti lomba berikutnya nggak dapat gitu, tentu mempengaruhi juga ke mental. Cuman sampai kapan gitu, mungkin lebih tepatnya ya kita mengintrospeksi diri lah, mengevaluasi diri sendiri lah, supaya mungkin peserta yang lain lebih bagus dari kita gitu. Maka daripada itu ya tentu kita harus bekerja keras lagi latihan gitu, biar di mana sih kesalahan kita, di mana sih yang perlu dirubah gitu, biar kita bisa lebih baik lagi dari peserta yang lain yang mendapatkan juara gitu. Jadi sangat berpengaruh, tapi nggak ini ya? Nggak terlalu juga, cuman ada ngena juga sih terhadap mental gitu. Iya. Ini saya lihat saudara Joni terakhir tampil itu di RRI. Maksudnya terakhir apa tampil? Diundang untuk bawa karungut. Oh iya, di RRI. Ya, benar sekali. Itu yang dibawa karungut di saat festival kemarin. Iya, benar. Itu yang saya bawa. Ini kira-kira mengikuti festival Lisan Ulang. Kira-kira bisa nggak ya kasihlah sebait atau 2 bait contohnya gitu. Boleh nggak? 1 2 bait ya? Iya. Tapi 1 bait bisa aja kayaknya. Bisa. Biar teman-teman di rumah juga bisa mendengarkan gitu. Judul karungutnya Betang Toyo Batarung lah. Ya. Bisa kita dengar ya teman-teman di rumah. Ini adalah salah satu penampilan karungut saudara Joni. Tabe salamat talingona latai hajamban karungut aku menyampai salamata Sundawa pangantayurai sanang salamat ita samandiai. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan. Luar biasa. Contohkan buat teman-teman. Mantap. Sangat apresiasi sekali ya. Jadi suaranya sangat renyah, enak didengar gitu. Jadi selain mental itu, kemampuan dalam suara juga ini ya? Iya, mempengaruhi juga. Itu kira-kira ada latihan nggak ya? Tentu latihan ada. Vokal atau gimana? Latihan. Ini tenggorokannya atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Tentu kalau berbicara tentang teknik untuk melantunkan sebuah karungut yang enak didengar lah, itu tentu ada latihan. Tentu di seni sendiri itu dikenal dengan ada pernapasan, ada yang pernapasan tenggorokan, ada yang pernapasan diafragma atau perut.
kebetulan yang saya pakai itu adalah pernapasan perut gitu, karena pernapasan perut ini yang dianjurkan bagus gitu. Apa ya, lebih Iya, lebih ibaratnya leluasa gitu untuk mengeluarkan suara gitu. kalau misalnya untuk pernapasan di tenggorokan, apa ya, tenggorokan ya? Iya, tenggorokan. Itu Bisa sih, cuman kurang bagus lah jika kita misalnya membawakan sebuah nada-nada yang tinggi gitu. berarti khusus nada yang rendah gitu ya? Nggak juga mungkin gini ya pemahamannya. Ketika di karungut sendiri itu kan ada beberapa nada juga, ada yang nada G, ada yang nada D, itu tergantung ciri khas dari pengarungut sendiri. Kebetulan saya kan ciri khasnya ya agak-agak bass gitu. Terus ada nada tindih juga, makanya ngambilnya di pernapasan perut gitu, biar enak lah gitu, biar leluasa gitu. Itu kan apa ya, pernapasan perut. Misalnya nih, kalau saudara Joni tampil dalam keadaan fisik yang mungkin kurang ini mendukung gitu, Kurang sehat ya gitu ya. itu berpengaruh nggak ya kira-kira? Tentu sangat berpengaruh, Pak Hari. Iya benar, berpengaruh. Karena yang namanya orang yang kurang enak badan lah, atau nggak terlalu sehat lah gitu, mungkin itu mempengaruhi sekali. Ini saudara Joni latihannya memang rutin atau seperti apa? Berbicara tentang latihan, kebetulan untuk sekarang itu jarang-jarang, karena mengingat aktivitas juga, aktivitas yang full sibuk, aktivitas gitu, baik di kampus ataupun di rumah gitu. Karena kebetulan kan tadi sudah saya jelaskan juga di podcast kita yang pertama, yaitu saya bekerja gitu, susah rasanya untuk bagi-bagi waktu, makanya untuk latihan sendiri untuk sekarang itu jarang-jarang gitu. Mungkin ada, cuman 1-2 kali lah gitu dalam 1 minggu gitu. Tapi kan itu biasanya kumpul-kumpul sama teman di asrama kan? Iya. Kumpul-kumpul di asrama sama teman-teman pasti kan ada lah gitu, ngumpul-ngumpul ngarungut, ngecapi. Itu latihan juga loh, ya nggak? Iya benar, itu latihan juga. Iya. Kira-kira nih, ada nggak keinginan untuk berkarya? Maksudnya menerbitkan lagu-lagu atau karungut-karungut gitu. Tentu ada, cuman masih ada rancangan gitu, masih ada rancangan aja. Cuman nanti kalau sudah sudah matang persiapan ataupun dari judul yang akan dibawakan, pasti ditampilkan lagi itu. Tapi sudah pernah rekaman? Pernah, kebetulan di TV Tampung Penyang gitu. Tampung Penyang TV gitu. Kembali ya, Tampung Penyang TV. Apa ya, studio Studio Tampung Tampung Penyang TV. Itu sama tim yang biasa? Iya, tim kami. Itu membawa judul karungut tentang apa? Kebetulan untuk judul karungut saya rilis yang pertama itu tentang sosialisasi kampus gitu. Supaya mengajak dari teman-teman adik-adik yang baru lulus itu bisa bergabung bersama kita di kampus Institut Agama Negeri Tampung Penyang Palangkaraya begitu. Solo? Itu kebetulan duet. Duet. Bersama teman saya Okta Priantono gitu. Duet ya. Iya benar. Keren. Jadi harapannya saudara Joni tetap mengembangkan bakat yang ada gitu. Apalagi kita sudah ada fasilitas di kampus lo, yaitu Studio Tampung Penyang TV yang ya mungkin bisa lah menunjang hobi kita gitu. Pesannya nih, ini terakhir ya teman-teman, pesannya untuk para anak muda di luar sana yang sangat mencintai seni dan budayanya, seperti apa? Gimana gitu? Pesannya gitu ya, memotivasi teman-teman di luar sana ya. Pesan saya, cintailah budayamu, cintailah senimu, maka kamu akan bisa dikenal orang. Jangan berhenti berkarya. Iya, sekali lagi pesan terakhir, jangan berhenti berkarya semasa masih muda. Keren. Baik, sahabat dimanapun berada, mungkin untuk percakapan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas
ilmu yang dibagikan oleh Saudara Joni semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Sekali lagi jika ada tutur kata yang kurang baik atau kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan mari kita tutup dengan Paramasanti dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi. Sahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dadah, selamat bertemu di podcast selanjutnya.